jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha, salah satu UMKM yang menjual jilbab dan baju muslimah yang bernama Bilky Shop. Bilky Shop ini berada di Jalan AR Prawira Negara 16C Mulyajati, Metro Barat, Kota Metro. Di sini di samping saya sudah ada pemilik atau owner dari Bilky Shop sendiri. Kepada mbaknya dipersilakan. Saya umur 31 tahun. Mana sih mbak sejarah awal dibentuknya usaha ini? Cara awalnya mulanya dari kecil ini. Oh, masih. Iya, Ini berinisiatif. awalnya ya karena Lalu tujuannya apa mbak? Mbak mau berbisnis itu? Lalu gimana cara Mbak Monica memasarkan produk ini agar diketahui oleh banyak orang? Sosial media. Apa aja Mbak? Kenapa Mbak kok memilih jalur sosial media? Karena sekarang kan ramai, kalau offline jarang sih. Kalau sekarang kan yang banyak yang sendiri saya. Lalu ada nggak sih Mbak pembeli yang memesan barang di sini itu yang paling jauh gitu melalui via online? Dari mana? Jauh banget. Lalu mengenai harga jual, kira-kira bagaimana sih Mbak Monica itu menentukan harga jual? Tetap sama kalau dapat walaupun misalnya belinya di Banti ini lebih mahal ongkirnya kan, tetap ambil untungnya tetap cuma gitu. Lalu dari sumber pendanaan usaha, kalau boleh tahu berapa sih Mbak modal awal yang dikeluarkan? Dan awal 200 juta. Itu modal sendiri atau gimana? Modal sendiri. Lalu apakah sampai saat ini itu modal meningkat atau gimana? Ya alhamdulillah. Lalu dalam mengelola keuangan, kira-kira dalam sebulan tuh berapa pendapatannya Mbak? Hitungannya kan 30%. Jadi kalau sebelum ada corona itu sangat lumayan baik. Kami terus kan offline juga. Sekarang ada omsetnya 9.450 juta. Semenjak corona ini ya. Tapi yang alhamdulillah daripada nggak ada penghasilan. Lalu dari pendapatan itu digunakan untuk apa Mbak? Sebulan. Saya gaji karyawan buat tambah modal lagi kan, buat ya sisihin juga yang 2,5% kan buat yang berhak. Lalu apakah Mbak Monica sudah menerapkan sistem POAT, yaitu planning, maksudnya rencana ke depannya gitu? Iya, rencananya masih 3 tahun buat toko yang lebih besar lagi. Terus nyaba gitu. Iya, Lalu yang O-nya organizing, misalnya Mbak Monica ini sudah melakukan organisasi bersama karyawannya itu kan. Maksudnya udah memberi penugasan sama karyawan dalam mengelola toko ini. Kira-kira apa Mbak, tugas karyawan? yang ini kan dia khusus label. Yang satunya ya dia harus standby di toko kan. Sama ya penjualan di online, semua harus bantu penjualan di online. Lalu yang A tuh activating, maksudnya pengarahan. Nah, dalam memberi penugasan itu Mbak Monica juga mengarahkan juga. Mengarahkan. Lalu Mbak Monica
setiap bulan selalu mengevaluasi nggak sih Mbak kinerja dari karyawannya, mungkin dari produknya, dari tokonya gitu. Lalu dalam pelaporan keuangan, bagaimana cara Mbak Monica dalam melaporkan keuangan? Ya, kita terus tiap harinya ada pemasukannya, tiap bulannya kelihatan omsetnya berapa. Kira-kira apa aja Mbak yang dicatat? Pokoknya yang kita lakukan. Kalau yang belanjanya ini malah kalau dulu ya pengeluaran buat belanjanya biasanya sampai kakak. Lalu dalam laporan keuangan itu lebih banyak pendapatan tahun ini apa tahun sekarang? Banyak juga kemarin Karena efek corona ya. Lalu apa sih Mbak kelebihan dari toko Mbak Monica? Misalnya dari kinerja karyawannya, tempatnya. Kalau kelemahannya apa? Ya misalnya dari apa gitu, dari laporan keuangannya. Ya, kelemahannya kadang masih pada lupa sih soalnya. Terus ya, kelemahannya ya kalau di offline kan Lalu di era seperti ini kan banyak sih Mbak pesaing. Nah bagaimana cara Mbak Monica tuh dalam menghadapi pesaing? Ada cara-caranya gitu. ya pasar ya Oh rezeki dari nggak tahu. udah gitu aja. Udah makasih ya Mbak. Nah teman-teman, dari hasil interview saya dengan Mbak Monica tadi dapat saya simpulkan bahwa sejarah awal dari dibentuknya usaha Mbak Monica itu adalah karena beliau memang hobi dalam membeli baju, dalam fashion seperti itu. Lalu dia juga ingin berbisnis karena ingin membantu perekonomian keluarga, lalu juga karena hobi itu, karena ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu cara Mbak Monica dalam memasarkan produk dari tokonya itu adalah melalui sosial media seperti WA, IG, Facebook. Beliau memanfaatkan teknologi zaman sekarang karena orang-orang kan pasti zaman sekarang punya sosial media tuh, makanya dia memanfaatkan hal tersebut untuk memasarkan produknya. Lalu ada juga pembeli yang dari Batam rela membeli produknya melalui via online ya, itu yang paling jauh katanya. Nah jadi alasan Mbak Monica dalam membuka sebuah toko agar pembeli itu lebih mudah dalam memilih barang, lalu juga agar lebih mudah dijangkau. Karena online kan lebih banyak tuh resellernya, jadi mungkin lebih mudah dalam mengelola toko. Lalu mengenai harga jual, Mbak Monica tidak mengambil keuntungan, melainkan dia lebih memilih untuk menyamakan harganya dengan pabrik dari Bandung tempat dia ambil barang tersebut. Lalu dari sumber pendanaannya, modal awal yang dikeluarkan Mbak Monica sebesar 200 juta dan itu adalah modal sendiri. Nah, sampai sekarang pendapatan yang ia terima meningkat sehingga ia pun juga sudah balik modal. Nah, dari mengelola keuangan sendiri, dalam sebulan Mbak Monica mendapatkan kurang lebih hampir puluhan juta, tetapi waktu sebelum corona ia sempat mendapatkan 250 juta per bulannya. Nah, dari pendapatan itu ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk gaji karyawan dan juga untuk keperluan lain. Dan juga untuk mengelola modal atau balik modal
dari barang tersebut. Lalu Mbak Monica juga sudah menerapkan sistem pouch, di mana planning atau rencananya ia ingin membuka cabang dari toko tersebut dan membesarkan toko yang ia dirikan saat itu. Lalu dari organizing atau organisasinya, Mbak Monica juga sudah menerapkannya dengan karyawannya, di mana 2 karyawan yang dimiliki oleh Mbak Monica masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, di mana satunya bertindak sebagai model dari pakaiannya, sedangkan yang lain untuk mengambil barang-barangnya. Lalu Mbak Monica juga selalu mengarahkan atau actuating para karyawannya itu sebelum mereka melakukan tugasnya. Lalu dari controlling, Mbak Monica juga selalu mengevaluasi kinerja dari para karyawannya, dari produk dan lain-lain. Nah, dari sistem pouch yang sudah diterapkan oleh Mbak Monica itu sangatlah bagus, karena dengan adanya sistem pouch, sebuah toko atau usaha akan berjalan dengan lancar sesuai dengan sistem manajemennya. Lalu dari laporan keuangan, itu Mbak Monica selalu mencatat dalam buku setiap pendapatan dan juga pengeluaran yang ia terima. Ada juga keuntungan yang ia terima. Nah, dari pendapatan yang ia terima, ternyata memang tahun kemarin mengalami penurunan dibandingkan tahun sekarang. Hal ini karena diakibatkan oleh corona ya. Nah, dari kelebihan toko Mbak Monica ini adalah mungkin barang-barangnya berkualitas, terus juga produknya atau pemasarannya dapat dijangkau dengan mudah melalui sosial media. Kalau ingin melihat barangnya secara langsung bisa lewat toko. Lalu dari karyawannya sendiri memang selalu kompak dan selalu ramah untuk pembeli. Mungkin itu kelebihannya. Sedangkan kelemahannya itu kadang Mbak Monica juga malas dalam mencatat buku tersebut karena memang terlalu ribet bagi. Lalu dalam menghadapi pesaing, Mbak Monica sendiri tidak ambil pusing. Ia selalu menerapkan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, sehingga ia pun pasrah saja. Walaupun seperti itu, dia pun berusaha untuk tetap bekerja keras agar pembeli dari tokonya itu dapat memakai produknya dengan nyaman dan juga senang. Nah, dari hasil interview saya dengan Mbak Monica hari ini, saya dapat pelajaran bahwa memang dalam berbisnis itu tidaklah mudah, dimana memang harus ada tantangan, rintangan, dan lain-lain. Lalu dalam memulai suatu bisnis, kita harus tahu dulu apa produk yang ingin kita jual. Nah, dari Mbak Monica sendiri, ia memilih untuk menjual produk baju karena memang ia sangat hobi untuk fashion. Lalu juga ia tidak mengeluarkan modal yang sedikit, yaitu 200 juta. Bahkan dalam berbisnis memang kita harus mungkin kehilangan waktu, kehilangan tenaga, tetapi ketika kita sudah melalui itu semua, maka insya Allah kita dapat hasil dari yang kita inginkan. Jadi dan selalu berusaha, semangat, pasti bisa, berpikir positif bahwa apa yang kita capai bisa saja menguntungkan bagi kita, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.